Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Al-Wabil dan Muhammad Riza Al-Fatah Chandra Wisesa akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Pola Permukiman terhadap Perbedaan Penggunaan Dialek Bahasa pada Masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan kawasan perkampungan, yang diajukan sebagai tugas akhir semester 1 Bahasa Indonesia. Oke, adapun topik bahasannya sebagai berikut. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Alasan yang melatar belakangi dilakukan riset ilmiah ini karena adanya perbedaan. Perbedaan menjadi suatu hal yang wajar terjadi bagi setiap daerah. Perbedaan ini adalah wujud representasi keberagaman yang mewakili identitas dari setiap daerah tertentu. Pada umumnya, setiap daerah memiliki perbedaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, terkhusus dialek bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Namun, bagaimana perbedaan dialek bahasa ini terjadi pada masyarakat yang tinggal di daerah yang sama, akan tetapi memiliki pola permukiman yang berbeda. Hal ini terjadi pada pola permukiman kawasan perumahan dan kawasan perkampungan dalam satu daerah yang sama. Perbedaan signifikan terjadi dalam penggunaan dialek bahasa pada masyarakat yang tinggal pada dua kawasan tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini yang berjudul Pengaruh Pola Permukiman terhadap Perbedaan Penggunaan Dialek Bahasa pada Masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan dan kawasan perkampungan, untuk meneliti apakah pola permukiman memang dapat menyebabkan perbedaan dialek bahasa. Masalah, kami membuat rumusan pengaruh terhadap perbedaan dialek bahasa pada masyarakat. Lalu, apa saja yang terjadi yang ditimbulkan pola permukiman terhadap perbedaan dialek bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, apa saja perbedaan dialek bahasa yang timbul akibat pengaruh pola permukiman pada dua kawasan berbeda yang dimasukkan pada riset ini. Berdasarkan rumusan masalah pada slide sebelumnya, kami menulis tujuan. Yang pertama, membuktikan bahwa pola permukiman memiliki pengaruh terhadap perbedaan penggunaan dialek bahasa pada masyarakat. Yang kedua, menjelaskan pengaruh apa saja yang ditimbulkan pola permukiman terhadap perbedaan dialek bahasa yang digunakan masyarakat. Yang ketiga, memaparkan perbedaan dialek bahasa yang digunakan masyarakat akibat pengaruh pola permukiman pada dua kawasan yang dimasukkan dalam riset ini. Adapun manfaat yang kami harapkan, yang pertama, dapat dijadikan sebagai rujukan ilmiah. Yang kedua, membantu jurnalis dalam menggunakan bahasa yang tepat saat berinteraksi dengan masyarakat. Yang ketiga, mengetahui cara berkomunikasi dengan masyarakat yang tinggal di tempat pola permukiman yang berbeda. Yang keempat, mengetahui perbedaan dialektika berbahasa pada masyarakat yang tinggal di kawasan yang berbeda. Hipotesis. Adapun hipotesis yang kami ajukan adalah bahwa penelitian ini, pola permukiman berpengaruh pada perbedaan penggunaan dialek bahasa pada masyarakat yang tinggal di perumahan dan di perkampungan. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan pada penelitian ini, bab pertama terdapat latar belakang masalah, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, lalu hipotesis yang diajukan, lalu sistematika penulisan. Adapun dalam bab 2, kami menulis kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori yang melandasi teori pada penelitian ini. Lalu bab ketiga, yaitu metodologi penelitian, berisikan tentang metode dan penelitian, waktu dan tempat penelitian, objek penelitian, lalu teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Selanjutnya ada bab 4. Bab 4 berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian ini. Lalu bab 5 berisi tentang simpulan dan saran. Oke, selanjutnya bab 2 kajian pustaka akan dipresentasikan oleh Muhammad Riza Chandra Wisesa. Bab 2 kajian pustaka. Pola pemukiman. Menurut Jayadinata, pola pemukiman merupakan lingkup penyebaran daerah tempat tinggal yang menurut keadaan geografi tertentu, seperti pemukiman pesisir pantai, alut, aliran sungai, dan jalan yang biasa berbentuk linier. Sedangkan menurut Yudo Husodo, terdapat 3 pola pemukiman, yaitu 1. Perumahan yang direncanakan dengan baik dan teratur, serta memiliki prasarana, utilitas, dan fasilitas yang cukup baik. 2. Perumahan yang berkembang tanpa direncanakan terlebih dahulu. Polanya tidak teratur, prasarana dan utilitas fasilitas tidak memenuhi syarat kuantitas maupun kualitas. Dibedakan antara 2 tipe utama, yaitu tipe perkampungan dan tipe perumahan liar. 3. Perumahan yang tidak sepenuhnya direncanakan dengan baik. Jalan utama dan jalan kanan kiri jalan dibangun rumah dengan baik dan teratur. Namun, di tengah ada di belakang tumbuh rumah-rumah tipe kedua, yaitu rumah-rumah yang tidak teratur.
Dialek bahasa. Menurut Krida Laksana, dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan di tempat tertentu. Menurut Prihatini, menyebutkan bahwa dialek dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu dialek regional, yaitu bentuk dan atau variasi bahasa yang ada pada daerah tertentu. Dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang ada pada kelompok sosial tertentu. Dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Oke, selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis dan metode etnografi. Nah, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor pada 22 Desember 2021 dengan objek penelitian masyarakat Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Lalu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi objek penelitian, studi literatur, observasi, dan pengamatan langsung. Dengan teknik analisis data, yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu menggunakan meneliti data non-numerik guna mendapatkan topik penelitian yang digunakan permasalahan dari pengaruh sebab akibat variabel bebas terhadap variabel terikat untuk uji kebenaran hipotesis. Selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 4, hasil dan pembahasan. Berdasarkan data yang diperoleh secara garis besar, perbedaan pola pemukiman antara kawasan perumahan dan perkampungan di Kecamatan Tanah Sereal adalah sebagai berikut. Kawasan perumahan. Kontur permukaan rata karena dibangun oleh perencanaan yang matang. Dekat dengan prasarana dan sarana yang mendukung peri kehidupan dan peri penghidupan yang layak. Setiap rumah dibangun memiliki pagar pembatas. Walaupun setiap rumah tersusun rapat satu sama lain, tetapi memiliki hubungan masyarakat yang cenderung individualis. Rata-rata dihuni oleh masyarakat perantauan atau masyarakat lokal yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke atas. B. Kawasan perkampungan. Kontur permukaan tanah seperti kontur pada perbukitan yang cenderung naik turun. Rumah-rumah yang tersusun memiliki pola kurang teratur, sesuai dengan kepemilikan tanah masyarakat setempat. Setiap rumah pada umumnya tidak memiliki pagar dan tersusun rapat satu sama lain. Memiliki hubungan keluarga yang erat karena mayoritas memiliki kesamaan suku dan budaya. Memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, tapi tidak semua memiliki kondisi ekonomi tersebut. Berdasarkan hasil yang dipaparkan secara garis besar, perbedaan dialek bahasa yang digunakan masyarakat kawasan perumahan dan perkampungan di Kecamatan Tanah Sereal adalah sebagai berikut. Dialek bahasa masyarakat kawasan perumahan. Dialek yang digunakan jenis temporal, yakni variasi bahasa yang digunakan pada kurun waktu tertentu. Menggunakan dialek bahasa Indonesia ketika berinteraksi. Segi pemakaian jenis jurnalistik, yakni singkat, padat, dan jelas tanpa basa-basi. Cenderung menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Nada suara relatif lembut, tidak keras. B. Dialek bahasa pada masyarakat kawasan perkampungan. Dialek yang digunakan jenis dialek regional, yakni bentuk atau variasi bahasa yang ada pada daerah tertentu. Menggunakan dialek Sunda campuran ketika berinteraksi. Cenderung menggunakan bahasa ragam santai. Nada relatif keras mesti menjunjung tinggi nilai kesopanan. Ketika hendak memulai topik, pembicaraan seringkali diawali dengan basa-basi. Bab 5. Simpulan dan saran. Simpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan riset pada riset ini, didapati beberapa kesimpulan yang mengakhiri riset ini, yaitu sebagai berikut. Pola pemukiman memiliki pengaruh dan perbedaan penggunaan dialek bahasa pada masyarakat yang tinggal pada kawasan perumahan dan kawasan perkampungan di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Setiap masyarakat memiliki perbedaan tersendiri dalam mempresentasikan identitas mereka, salah satunya dengan perbedaan dialek bahasa. Setiap daerah memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, sehingga dialek yang digunakan pun berbeda antara daerah satu dan daerah lain, sesuai kultur dan suku yang menghuni secara mayoritas tertentu. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Antara daerah satu dan daerah yang lain,
sehingga memilih dialek bahasa yang digunakan masyarakat tertentu. Saran. Setelah melakukan serangkaian penelitian, penulis menyatakan beberapa hal. Di antaranya, diharapkan dapat mengembangkan riset ini dengan menambahkan variabel terikat dengan lebih inovatif. Dianjurkan peneliti yang ingin mengembangkan riset ini untuk memperkaya bagian kajian pustaka, memperdalam isi dan bahasan yang lebih sesuai dan lebih kondisi lapangan. Diharapkan melanjutkan penelitian ini dengan teknik metode yang lebih baik agar dapat mendapatkan hasil yang lebih kuat. Oke, Sekian sekian dari kami. kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.